Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Quran surat Yusuf ayat 23 sampai 29 sebagai pemenuhan tugas mata kuliah tafsir Tarbawi. Baiklah, di sini saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu, ayat 23 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها ولولا أن رأى برهان ربه ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلى أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان فبيسه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Baiklah, di sini saya akan membacakan terjemahannya mulai dari ayat 23. Artinya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Lalu dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berhasrat kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba-hamba yang terpilih. Dan keduanya itu berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan yang pantas terhadap orang-orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa pedih? Selanjutnya Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat.
Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku mohonlah ampun kepada atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan asbabun nusul ayat ini, bahwasanya ayat 23 sampai 29 ini pada surat Yusuf bahasa dasarnya tidak terkait dengan suatu peristiwa khusus yang terjadi masa Nabi Muhammad, yaitu kisah Nabi Yusuf. Yaitu kisah Nabi Yusuf. Namun secara umum para ulama menjelaskan bahwa surah ini diturunkan di Mekah dan kaum musyrik Quraisy dengan dorongan dari ahli kitab meminta Nabi Muhammad untuk menceritakan kisah-kisah para nabi terdahulu sebagai bentuk ujian terhadap kenabiannya. Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, Allah menurunkan surat Yusuf secara utuh, termasuk bagian ayat 23 sampai 29 yang mengisahkan peristiwa ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri Al-Aziz, tetapi tetap menjaga kesucian dirinya. Melalui penurunan ayat ini, Allah tidak menjawab pertanyaan kaum Quraisy, tetapi juga memberikan pelajaran moral yang sangat tentang keteguhan iman, pengendalian diri, dan kejujuran. Kisah ini sekaligus menjadi penguat hati bagi Nabi Muhammad dan para pengikutnya, karena saat itu menghadapi tekanan dan cobaan, yang menunjukkan bahwa para nabi sebelumnya juga diuji sebagai bentuk godaan dan kesulitan. Mengendalikan diri, namun bersabar hingga Allah menabi tekanan cobaan, yang menunjukkan bahwa para nabi juga diuji dengan berbagai bentuk godaan dan kesulitan, namun tetap bersabar hingga akhirnya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bahas satu-satu untuk tafsir ayatnya. Di dalam ayat yang pertama itu adalah bahwasanya di ayat dalam ayat 23 ini tafsir ayatnya, istri Al-Aziz menutup semua pintu dan mengajak Nabi Yusuf itu berbuat maksiat dengan berbagai rayuan. Tapi Nabi Yusuf ini menolak dengan tegas, berlindung kepada Allah serta mengingatkan kebaikan tuannya yang telah memperlakukannya dengan baik. Sikap ini menunjukkan keteguhan iman dan akhlak mulia beliau dalam menghadapi godaan. Nilai-nilai pendidikannya bahwasanya ayat ini mengajarkan pentingnya untuk menjaga kehormatan diri serta menolak godaan maksiat. Dengan mengingat Allah, selain itu manusia juga diajarkan untuk tidak mengkhianati kebaikan orang lain dan selalu menjaga akhlak dalam setiap keadaan. Selanjutnya yaitu ayat 24. Di sini tafsirnya bahwasanya secara manusiawi terdapat dorongan dalam diri Nabi Yusuf, namun beliau tidak terjerumus karena memang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya sehingga Nabi Yusuf itu mampu mengendalikan diri dan menjauhi perbuatan dosa. Nilai pendidikannya bahwasanya ayat ini mengajarkan bahwa manusia itu memiliki hawa nafsu, tetapi harus mampu mengendalikannya dengan iman dan pertolongan Allah. Mendekatkan diri kepada Allah menjadi kunci dalam menjaga diri dari perbuatan maksiat. Selanjutnya tafsir ayat 25 bahwasanya Nabi Yusuf ini berusaha untuk melarikan diri menuju pintu, sementara wanita itu menarik bajunya hingga robek dari belakang. Peristiwa ini berujung pada pertemuan mereka dengan suami wanita tersebut di depan pintu. Nilai pendidikannya apa? Ayat ini mengajarkan bahwa menjauhi dosa itu harus disertai dengan tindakan nyata, seperti menghindari situasi yang berpotensi menjerumuskan keberanian untuk menjauhi maksiat, merupakan bagian dari kekuatan iman.
Ayat 26 tafsirnya bahasanya seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan solusi dengan menjadikan posisi robekan baju sebagai bukti untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Nilai pendidikannya bahasanya ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan penggunaan bukti dalam penyelesaian suatu masalah. Keputusan tidak boleh diambil hanya berdasarkan dugaan saja. Selanjutnya tafsir ayat 27 bahwasanya ketika terbukti bahwa baju Nabi Yusuf robek di bagian belakang, maka jelas bahwa beliau tidak bersalah dan wanita itulah bersalah. Ya, pendidikannya bahwasanya ayat ini mengajarkan bahwa kebenaran akan terungkap melalui bukti yang jelas, sehingga tidak boleh kita boleh menuduh tanpa dasar. Sikap adil ini sangat penting dalam menilai suatu perkara. Selanjutnya yaitu ayat 28 tafsirnya bahasanya suamimu wanita itu menyadari kesalahan istrinya dan menyatakan bahwa tipu daya wanita itu bisa besar sebagai bentuk pengakuan atas peristiwa yang terjadi. Ini pendidikan bahwasanya ayat ini mengajarkan pentingnya bersikap jujur dalam mengakui kesalahan serta kewaspadaan terhadap tipu daya. Sikap bijak sangat diperlukan dalam menghadapi suatu masalah. Selanjutnya dalam ayat 29 di tafsirnya adalah Nabi Yusuf meminta untuk melupakan kejadian itu, sementara wanita tersebut diperintahkan untuk memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya. Nilai pendidikan yang dapat kita ambil bahasanya ayat ini mengajarkan pentingnya memaafkan, menjaga aib serta segera bertaubat setelah melakukan kesalahan. Sikap ini penting untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.